di sekitaran sumur itu banyak sekali sisa-sisa rokok, cigaret, rokok utuh yang nggak diudut ya. Jadi bukan tegesan tapi sigaret rokok utuh yang berserakan di sekitar sumur tadi. Entah itu sebagai apa ya, sajen. Yo, kalau Anda mendengar suara gamelan seperti ini berarti Anda sedang mendengarkan suara saya dan Anda sedang berada di Waniangas, konten horor dari channel Arsa dan Ivo tentunya. Oke, setelah kemarin kita menelusuri Jawa Tengah dari sisi barat, kita sudah sampai di Brebes dengan cerita dari Cipamali atau Kali Pamali atau Sungai Pamali. Saat ini kita akan berpindah bercerita tentang urban legend yang ada di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Oke, sebenarnya di Cilacap ini banyak sekali urban legendnya ya. Ada Benteng Pendem di daerah Nusa Kambangan, itu juga masuk Cilacap. Ada juga Gunung Solok yang menjadi pertapaannya mantan Presiden Indonesia Pak Harto. Penak zamanku tuh, ya itu yang terkenal dengan slogan seperti itu. Dan banyak urban legend yang lainnya di daerah Cilacap ini. Tapi tim Waniangas kali ini akan membawakan salah satu urban legend yang ada di bekas kantor desa Wringinharjo di daerah Cilacap. Ada apa di bekas desa ini? Dengarkan aja ya, karena ceritanya agak serem-serem enak. Diceritakan ya, dilansir dari kabar Pemalang, bahwasanya di bekas desa Wringinharjo di daerah Cilacap ini, di belakang kantor desanya itu ada sumur tua yang usianya sekitar setengah abad lah. Setengah abad itu kalau nggak tahu, setengah abad itu 50 tahun ya. Ya, setengah abad itu 50 tahun. Jadi di belakang kantor desa Wringinharjo ini ada sumur tua yang usianya 50 tahun, yang dimana di sumur tua itu tadi sering sekali terdengar suara perempuan menangis. Nah, menurut kesaksian salah satu sekretaris desa Wringinharjo, sebut saja namanya Pak Imam, dia pernah menemukan suara wanita menangis di sumur tua di belakang kantor desa Wringinharjo ini. Padahal itu kejadiannya di siang hari. Dan kalau dilihat-lihat, di sekitar kantor desa itu rumahnya jaraknya sangat jauh dari kantor desa. Tapi entah kenapa ada suara wanita menangis di daerah situ, di situ ya. Lalu didekati, dicari sumber suaranya sama Pak Imam, ternyata asal sumber suara wanita menangis tadi ada di dalam sumur di belakang kantor desa Wringinharjo ini. Nah, selain itu disebutkan juga bahwasanya di sumur tersebut dijaga oleh laki-laki yang wujudnya sudah tua. Laki-laki tua ini disinyalir adalah penjaga dari sumur tua di desa Wringinharjo itu, di kantor desa Wringinharjo itu. Nah, untuk saat ini sendiri ya, kondisi dari kantor desa Wringinharjo ini sudah tidak terpakai, jadi sudah terbengkalai. Nah, saat dilansir dari kabar Pemalang ya, saat tim dari kabar Pemalang itu datang ke daerah tersebut ya, di situ memang suasananya sangat singup sekali, sangat membuat bulu kuduk merinding, sangat aura mistisnya sangat terasa lah menurut kabar Pemalang seperti itu. Nah, saat tim kabar Pemalang datang, yang terlihat di situ hanya alang-alang rumput yang tinggi, kewalik, rumput alang-alang yang tinggi yang memenuhi daerah-daerah sekitar kantor desa, bekas kantor desa Wringinharjo ini. Nah, saat tim kabar Pemalang itu mencoba melihat sumur di belakang kantor desa tadi, ternyata harus melewati sebuah dapur umum ya, bisa dibilang seperti itu untuk jalannya menuju ke sumur. Nah, dapur umum itu saat ini kondisinya sangat terbengkalai ya, jelas saja ya, karena kantor desanya sudah nggak terpakai, sudah nggak dipakai lagi. Nah, saat melewati jalur itu, saat melewati jalur menuju sumur tua tadi, terdengar seperti suara mesin ketik, ada orang seperti mengetik. Nah, ya jelas tidak ada
kegiatan ya, namanya kantor desanya itu udah tidak dipakai, kenapa ada suara mesin ketik? Setelah tim dari Kabar Pemalang itu menelusuri mencari sumber suara, ternyata sumber suara tersebut ada di dalam sumur tua tadi. Jadi suara mesin ketik itu ada di dalam sumur tua tadi. Yang mana sumur tua tadi sering diceritakan banyak sekali sering terdengar suara wanita menangis, entah itu malam hari ataupun siang hari seperti yang ditemui oleh sekretaris desa Pak Imam tadi. Dan disebutkan warga sekitar juga ya, selain wanita menangis, terus suara mesin ketik yang ditemui oleh tim Kabar Pemalang, sering juga di situ di sumur tua itu sering terdengar ramai, layaknya pasar lah, layaknya kegiatan pasar. Jadi di sumur tua di belakang bekas kantor desa Wringin Harjo itu sering terdengar suara cewek nangis, ramai seperti pasar. Dan saat didatangi tim Kabar Pemalang, terdengar suara mesin ketik yang berbunyi. Warga sekitar juga sering melihat sosok pria tua yang menjaga sumur tua tadi. Sosok pria itu bertubuh kecil dan sudah tua. Dan saat tim Kabar Pemalang mendatangi tempat sumur tua itu, di sekitaran sumur itu banyak sekali sisa-sisa rokok cigaret, rokok utuh yang enggak diudut ya. Jadi bukan tegesan, tapi sigaret rokok utuh yang berserakan di sekitar sumur tadi. Entah itu sebagai sajen untuk Pak Tua itu, atau peninggalan dari para pemangku desa dahulu, belum diketahui pastinya itu apa. Nah, itu tadi cerita tentang sumur tua yang ada di belakang kantor desa Wringin Harjo, lebih tepatnya bekas kantor desa Wringin Harjo di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Mungkin itu aja yang bisa Wani Mas ceritakan tentang sumur tua yang ada wanita menangis, suara pasar, dan mesin ketik, entah itu siang hari maupun malam hari. Kalau ada warga Cilacap atau warga desa Wringin Harjo yang mau menambahi cerita ini, silahkan berkomentar di bawah, bebas, silahkan berkomentar. Dan untuk next episode kita masih akan telusur Jawa Tengah, dari Brebes, Cilacap, kita mungkin ke daerah timurnya lagi. Daerah apa? Silahkan ditebak-tebak lewat peta ya. Terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas. Ojo wani-wani yen kowe wedi, ojo wedi-wedi yen kowe wani, Wani Angas. Bye. Thank you.